Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang fokus differentiation strategi di perusahaan Tesla. Boleh di next? Baik, di sini anggota kelompok kami beranggotakan Arifa Putri Rosanti dengan NIM belakang 1132. Kemudian ada Prayoga Wahyu Jati dengan NIM belakang 1148. Kemudian juga ada Nurul Fauziza dengan NIM belakang 1138. Dan saya sendiri, Muhammad Irfan Wibowo, dengan NIM belakang 1152. Boleh di next? Baik, untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh Arifa Putri. Baik, untuk materi pertama kita masuk dulu ke definisi dari focus differentiation strategy. Nah, di sini definisi dari strategi diferensiasi terfokus itu merupakan pendekatan yang memerlukan penargetan sekelompok kecil konsumen dengan penawaran unik. Strategi ini disebut juga pemasaran ceruk, diferensiasi ceruk, atau spesialisasi produk. Strategi diferensiasi terfokus ini bertujuan untuk memusatkan upaya pada segmen pasar yang sempit dan juga spesifik. Pendekatan ini menyoroti perlunya menghasilkan produk yang inovatif, lebih baik, atau lebih bernilai dibanding dengan produk pesaing. Strategi ini menggabungkan elemen diferensiasi dengan menawarkan produk unik atau berkualitas tinggi, dan dengan fokus pada pasar dengan menargetkan segmen pasar yang lebih spesifik. Nah, kemudian di sini ada juga keunggulan dari focus differentiation strategy dalam industri yang kompetitif. Yang pertama yaitu diferensiasi produk yang lebih kuat. Karena dalam strategi diferensiasi terfokus ini, perusahaan akan memiliki yang pertama keunikan produk, di mana produk memiliki fitur yang unik atau kualitas superior sehingga sulit untuk ditiru oleh pesaing. Selain itu, perusahaan juga fokus terhadap kualitas dan juga inovasi, sehingga perusahaan yang terfokus pada segmen tertentu memungkinkan perusahaan untuk menginvestasikan lebih banyak sumber dayanya dalam peningkatan kualitas dan juga inovasi produk. Kemudian yang kedua yaitu harga premium. Karena di sini perusahaan menerapkan premium pricing, produk yang sangat berbeda dan juga memenuhi kebutuhan spesifik segmen tertentu, seringkali dapat dihargai lebih tinggi dan juga adanya perceived value, di mana pelanggan bersedia untuk membayar lebih untuk produk dengan nilai yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga ada fokus pada keunggulan kompetitif, meliputi yang pertama adalah core competitiveness, di mana perusahaan ini dapat memfokuskan sumber daya pada pengembangan keunggulan kompetitif tertentu yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Kemudian ada juga brand reputation, di mana perusahaan melalui brand reputation ini bisa membangun reputasi yang kuat dalam segmen tertentu untuk meningkatkan citra merek. Kemudian yang terakhir yaitu respon cepat terhadap perubahan pasar. Yang pertama yaitu ada agility, di mana perusahaan itu fokus pada segmen tertentu, lebih mudah menyesuaikan strategi dan juga produk mereka terhadap perubahan kebutuhan dan juga tren dalam segmen tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu customer feedback, di mana melalui hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan, akan memungkinkan suatu perusahaan itu menerima respon dan juga umpan balik dengan lebih cepat dan juga efektif. Nah, sekarang kita masuk ke profil perusahaan yang pertama yaitu Tesla. Jadi, Tesla ini merupakan perusahaan yang merancang pengembangan produksi, memasarkan, dan juga menyewakan kendaraan serta listrik yang didirikan pada tahun 2003 oleh pengusaha Amerika Martin Eberhard dan Mark Treveny. Tesla ini berkantor pusat di Austin, Texas, Amerika Serikat, dan beroperasi di Asia Pasifik serta Eropa. Nah, nama Tesla ini terinspirasi dari Nikola Tesla, seorang ilmuwan Serbia Amerika yang memiliki banyak kontribusi terhadap sistem kelistrikan arus bolak-balik. Kemudian Tesla ini memproduksi dan menjual kendaraan model Y, model 3, model X, model S, Cybertruck, Tesla Semi, dan juga Tesla Roadster. Tesla juga memasang dan juga memelihara sistem energi, menjual listrik tenaga surya, dan juga menawarkan produk energi ramah lingkungan yang menyeluruh, termasuk pembangkitan, penyimpanan, dan juga konsumsi. Perusahaan memasarkan dan juga menjual kendaraan kepada konsumen melalui toko dan juga galeri milik perusahaan. Tesla ini juga memiliki fasilitas manufaktur di Amerika Serikat, kemudian di Jerman, dan juga di Tiongkok.
Nah, di sini ada sejarah singkat perusahaan. Yang pertama, dari pendiri dan juga asal nama. Jadi, Tesla ini didirikan pada tahun 2003 oleh Martin Eberhard dan juga Mark Trepanning di Palo Alto, California. Nama Tesla ini diambil dari Nikola Tesla, penemu dan juga ahli listrik Amerika Serikat yang berperan besar dalam pengembangan teknologi listrik. Kemudian, si Martin Eberhard dan juga Mark Trepanning ini bertemu pada tahun 1990 dan juga berbagi minat dalam berwirausaha dan juga teknologi. Nah, sebelum mendirikan Tesla ini, mereka sudah terlebih dahulu mendirikan Nuvomedia yang merilis e-book roket pada tahun 1998. Nah, kemudian pada tahun 2001, Eberhard dan juga Trepanning ini bertemu Elon Musk di sebuah konferensi di Stanford University. Musk yang sebelumnya sukses dengan PayPal dan juga SpaceX, menjadi investor utama Tesla pada tahun 2004, kemudian memimpin pendanaan awal dan juga bergabung dengan Dewan Direksi. Nah, kemudian Tesla ini mendapat pendanaan dari venture capital dan juga investor lainnya termasuk Valor Equity Partners, dan pada tahun 2004 hingga 2008 Tesla ini mengembangkan mobil listrik pertama mereka, yaitu The Roadster menggunakan teknologi dan juga teknologi dari AC Propulsion. Kemudian pada tahun 2008, Tesla meluncurkan The Roadster, mobil sport listrik pertama mereka yang membuktikan bahwa mobil listrik itu juga bisa memiliki performa tinggi dan juga jangkauan yang lebih baik. Kemudian pada tahun yang sama, Elon Musk menjadi CEO dan juga arsitek produk perusahaan. Kemudian Tesla meluncurkan model S sedan listrik mewah, diikuti dengan model X SUV listrik. Tesla memperkenalkan model 3, mobil listrik yang lebih terjangkau, dan juga model Y, crossover listrik. Hingga tahun 2021, Tesla ini memiliki jaringan 438 toko dan galeri, 100 pusat layanan, dan lebih dari 30.000 supercharger di lebih dari 3.100 lokasi. Nah, di sini ada visi dan misi perusahaan. Di sini visi dari perusahaan Tesla yaitu menciptakan transportasi yang paling menarik dan juga efisien di dunia tanpa mengorbankan planet. Kemudian untuk misinya adalah mempercepat transisi dunia menuju energi yang berkelanjutan. Nah, di sini ada produk dari perusahaan Tesla. Yang pertama yaitu mobil listrik, di mana mobil listrik model S merupakan sebuah sedan listrik mewah yang pertama kali dirilis pada tahun 2012. Kemudian ada model 3, yaitu sebuah sedan compact yang ditujukan untuk pasar massal. Kemudian ada model X, yaitu SUV berkinerja tinggi, kemudian mobil Y dan juga crossover. Kemudian ada juga produk berupa Powerwall dan juga Powerpack. Di sini Powerwall merupakan baterai rumahan yang dapat digunakan untuk menyimpan energi dari tenaga surya atau jaringan listrik. Sedangkan untuk Powerpack itu ditujukan untuk penggunaan komersial dan juga utilitas. Kemudian untuk solar roof dan juga panel surya, di mana solar roof ini menggabungkan panel surya dengan bahan bangunan menciptakan atap yang dapat menghasilkan listrik dan tetap tampak seperti atap biasa. Nah, panel surya di sini merupakan panel surya tradisional Tesla yang menawarkan solusi tenaga surya yang efisien dan juga terjangkau. Nah, kemudian di sini ada posisi Tesla dalam pasar mobil mewah global. Yang pertama yaitu pangsa pasar yang meningkat, di mana Tesla ini telah secara signifikan meningkatkan pangsa pasar mobil mewah global dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020 dan juga 2021, model S dan juga model X secara konsisten masuk dalam daftar mobil mewah terlaris di berbagai pasar utama seperti Amerika Serikat, Eropa, dan juga China. Kemudian keunggulan dan juga teknologi pada inovasinya, Tesla dikenal sebagai pemimpin dalam inovasi teknologi khususnya dalam bidang kendaraan listrik. Fitur-fitur yang canggih seperti autopilot, over-the-air updates, dan performa baterai yang unggul membuat kendaraan Tesla menonjol di pasar mobil mewah. Kemudian untuk strategi model dan juga segmen pasar, Tesla di sini menawarkan berbagai model untuk berbagai segmen pasar mewah. Yang pertama yaitu model S, itu sebagai sedan mewah, kemudian model X sebagai SUV mewah, kemudian ada model 3 dan juga model Y sebagai pilihan yang lebih terjangkau namun tetap premium. Kemudian model S dan juga model X menarik bagi pembeli mobil mewah tradisional, sementara untuk model 3 dan juga model Y itu memperluas jangkauan Tesla ke segmen yang lebih luas termasuk pembeli mobil mewah pemula.
Nah, kemudian ada pengakuan dan juga reputasi merek. Di sini Tesla telah membangun reputasi yang kuat sebagai merek mobil mewah dengan fokus pada keberlanjutan dan teknologi. Kemudian penghargaan dan pengakuan dari berbagai organisasi industri otomotif juga telah memperkuat posisi Tesla sebagai pemimpin di pasar mewah. Kemudian penjualan Tesla juga terus tumbuh secara signifikan setiap tahun dengan peningkatan produksi dan juga pengiriman kendaraan. Nah, pada tahun 2021, Tesla ini mencapai tonggak penting dengan menjual lebih dari 1 juta kendaraan. Tesla juga berhasil bersaing dengan merek mobil mewah tradisional seperti BMW, Mercedes-Benz, Audi, dan juga Lexus. Fokus pada mobil listrik dan juga teknologi inovatif memberikan Tesla keunggulan kompetitif yang sulit ditandingi oleh produsen mobil mewah konvensional yang masih bertransisi ke kendaraan listrik. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Arifah. Kemudian untuk materi komponen utama fokus differentiation strategi akan dijelaskan oleh Mbak Nurul. Dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya adalah komponen utama fokus differentiation strategi. Boleh di next slide. Nah, jadi di sini yang pertama ada keunggulan produk. Keunggulan produk sendiri yang pertama ada kualitas dan juga performa. Nah, Tesla dikenal dengan produk kendaraan listriknya yang memiliki kualitas tinggi dan performa unggul. Model seperti Tesla Model S, Model X, Model 3, dan juga Model Y menawarkan akselerasi cepat, jangkauan baterai yang panjang, dan fitur-fitur canggih lainnya. Nah, di sini contohnya ada model S Plaid yang dapat mencapai kecepatan 0 sampai 60 mph dalam waktu kurang dari 2 detik. Ini menjadikannya salah satu mobil produksi tercepat di dunia. Yang kedua ada baterai dan juga jangkauan. Nah, jadi baterai Tesla ini menawarkan jangkauan yang lebih panjang dibandingkan dengan banyak pesaingnya. Dengan beberapa model mampu menempuh lebih dari 400 mil dengan sekali pengisian daya. Nah, untuk beberapa pesaingnya, contohnya ada Ford Mustang Mach-E yang dapat menempuh sekitar 305 mil atau 491 kilometer. Lalu ada Audi e-tron yang dapat menempuh sekitar 222 mil atau 357 km. Dan ada Nissan Leaf yang dapat menempuh sekitar 226 mil atau 364 km. Yang kedua, ada teknologi dan juga inovasi. Nah, untuk teknologi dan juga inovasi ini ada 4, yaitu yang pertama adalah autopilot dan juga full self-driving. Nah, di sini Tesla mengembangkan sistem bantuan pengemudi canggih yang dikenal sebagai autopilot, yang menyediakan fitur-fitur seperti cruise control adaptif, ada lane keeping, dan juga perubahan jalur otomatis. Versi yang lebih maju, full self-driving bertujuan untuk memungkinkan kendaraan Tesla beroperasi secara otonom tanpa intervensi dari pengemudi. Yang kedua yaitu pembaruan perangkat lunak over the air. Nah, Tesla secara teratur mengirimkan pembaruan perangkat lunak OTA untuk meningkatkan performa kendaraan, menambahkan fitur baru, dan meningkatkan keamanan tanpa memerlukan kunjungan ke dealer. Lalu yang ketiga ada teknologi pengisian daya. Nah, Tesla sendiri memimpin dalam pengembangan baterai berkapasitas tinggi dengan teknologi baterai lithium 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 ion yang memiliki kerapatan energi yang tinggi dan umur panjang. Model S Long Range misalnya dapat menempuh lebih dari 400 mil dalam sekali pengisian daya. Lalu yang terakhir ada teknologi energi terbarukan. Nah, selain kendaraan listrik, Tesla juga berinovasi dalam teknologi energi terbarukan seperti Powerwall, Powerpack, dan juga Solar Roof. Produk-produk ini memungkinkan penyimpanan energi dan penggunaan energi surya di rumah dan juga bisnis. Yang selanjutnya ada desain eksklusif. Yang pertama ada desain futuristik. Nah, jadi kendaraan Tesla dikenal dengan desain yang bersih, futuristik, dan juga minimalis. Misalnya Model 3 memiliki interior yang sederhana namun elegan, dengan layar sentuh besar yang mengendalikan hampir semua fungsi kendaraan. Lalu yang kedua ada aerodinamika. Desain Tesla sangat aerodinamis, yang membantu meningkatkan efisiensi energi dan jangkauan kendaraan.
Contohnya ada pada model S yang memiliki salah satu koefisien drag terendah di antara mobil produksi, yaitu 0,208. Yang selanjutnya terkait dengan pemasaran. Nah, jadi untuk strategi pemasaran tanpa iklan konvensional. Nah, jadi Tesla ini tidak menggunakan iklan tradisional. Mereka mengandalkan pemasaran dari mulut ke mulut, media sosial, dan acara peluncuran produk yang sangat dinantikan untuk membangun buzz dan loyalitas pelanggan. Lalu yang kedua ada branding. Tesla membangun citra merek yang kuat sebagai pelopor dalam kendaraan listrik dan teknologi otonom, yang menarik pelanggan yang peduli dengan inovasi, lingkungan, dan juga teknologi di masa depan. Yang selanjutnya adalah respon terhadap preferensi pelanggan. Yang pertama ada kustomisasi dan personalisasi. Jadi Tesla ini menawarkan berbagai opsi kustomisasi untuk kendaraan mereka, yang mana ini memungkinkan pelanggan itu dapat memilih fitur seperti warna, tipe roda, dan interior. Hal ini memenuhi keinginan konsumen untuk kendaraan yang dapat dipersonalisasi. Lalu yang kedua adalah dukungan pelanggan. Nah, Tesla memberikan dukungan pelayanan yang kuat melalui layanan purna jual yang efisien dan pusat layanan yang tersebar luas. Mereka juga merespon cepat terhadap umpan balik pelanggan untuk perbaikan produk dan layanan. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Irfan selaku moderator. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Kemudian untuk materi alasan Tesla dikaitkan menerapkan fokus differentiation strategi ini akan dijelaskan oleh Mas Yati. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Bowo. Tolong di next. Alasan dari Tesla dikatakan sebagai perusahaan yang menerapkan fokus differentiation strategi itu yang pertama karena visi yang unik. Tesla memiliki visi untuk menjadi katalisator yang mempercepat perpindahan dari penggunaan bahan bakar hasil bumi ke ekonomi listrik hasil tenaga surya yang ramah lingkungan dan tentunya berkelanjutan. Kemudian, target pasar dari Tesla itu spesifik. Targetnya adalah early adopters of technology, yaitu orang-orang yang berkemauan ingin segera menggunakan teknologi baru. Segmen pasar ini dapat dikatakan hanya berjumlah kecil apabila dibandingkan dengan segmen pasar yang lain. Selanjutnya, branding dan reputasi. Tesla memiliki branding perusahaan yang inovatif dan ramah lingkungan, serta mengeluarkan biaya iklan yang sangat minim dibandingkan perusahaan pembuat mobil lain karena tidak menggunakan iklan konvensional. Jadi Tesla ini biasanya mereka melakukan showroom di mall-mall tempat para orang-orang berkumpul. Dan mereka tidak melakukan iklan-iklan mewah seperti contohnya Lamborghini ataupun Ferrari. Next. Kemudian harga premium. Harga dari mobil Tesla yang tersedia di Indonesia berjumlah miliaran, mulai dari sekitar 1,5 miliar rupiah merupakan harga termurah dari mobil yang dijual Tesla, yaitu Tesla Model 3 Standard Range. Harga yang tergolong mahal ini berbeda dengan harga mobil konvensional yang kebanyakan beredar di Indonesia. Lalu, layanan pelanggan yang unggul. Elon Musk, sebagai pemilik perusahaan Tesla sendiri, seringkali membalas cuitan yang berisi saran, peningkatan, kritik, dan komentar para pembeli mobil Tesla di Twitter. Hal ini membuktikan bahwa Tesla memperhatikan pelanggannya. Terima kasih. Baik, untuk materi strategi keberhasilan dan upaya dalam mengatasi tantangan merek Tesla akan dijelaskan oleh saya sendiri. Boleh di next. Oke, untuk keberhasilan strategi Tesla, Tesla menerapkan beberapa strategi. Yang pertama mulai dari inovasi teknologi. Tesla terus meningkatkan investasi terhadap R&D mereka dalam meningkatkan teknologi kendaraan listrik dan pengembangan baterai.
Inovasi ini memungkinkan Tesla untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan meningkatkan kualitas produk mereka. Kemudian mereka menerapkan produksi massal. Tesla memproduksi kendaraan listrik secara massal di Fremont, California, yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya produksi. Kemudian mereka selalu untuk menerapkan kualitas produk. Tesla memprioritaskan kualitas produk dengan meningkatkan investasi pada sistem otomatisasi dan kontrol kualitas yang ketat. Kualitas produk yang tinggi memungkinkan Tesla untuk meningkatkan reputasi merek dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian dalam sisi marketing strategi, Tesla menggunakan strategi marketing yang efektif, termasuk pengembangan R&D mereka, produksi mereka, sumber daya manusia, dan quality management mereka. Strategi ini membantu Tesla dalam meningkatkan keunggulan yang kompetitif. Boleh di next. Kemudian tantangan Tesla ada beberapa, ada 3 poin. Yang pertama, ketergantungan pada baterai. Tesla sangat tergantung pada baterai sebagai komponen utama kendaraan listrik mereka. Ketergantungan ini menjadi resiko jika baterai tidak dapat diproduksi secara efektif atau jika teknologi baterai lainnya berkembang lebih cepat. Kemudian ketergantungan pada pasar. Tesla sangat tergantung pada pasar kendaraan listrik yang relatif kecil. Ketergantungan ini dapat menjadi resiko jika pasar tidak berkembang sebagaimana diperkirakan atau jika kompetitor lain dapat mempengaruhi pasar. Kemudian ketergantungan pada teknologi. Tesla sangat tergantung pada teknologi yang dikembangkannya sendiri, seperti sistem otomatisasi dan baterainya. Ketergantungan ini memungkinkan menjadi risiko jika teknologi tersebut tidak dapat dipertahankan atau jika teknologi lainnya berkembang lebih cepat. Boleh di next. Kemudian upaya Tesla dalam mengatasi tantangan dan menjaga relevansi merek. Mulai dari investasi R&D, Tesla terus meningkatkan investasinya dalam penelitian dan pengembangan teknologi kendaraan listriknya dan pengembangan baterainya juga, sehingga mempertahankan keunggulan kompetitif dan produk mereka. Kemudian diversifikasi produk. Tesla memperluas produknya dengan mengembangkan kendaraan listrik lainnya seperti Model 3, Model Y, dan SUV Model Y. Diversifikasi produk ini membantu Tesla dalam meningkatkan keunggulan dan meningkatkan kualitas produk mereka untuk memasuki pasar. Kemudian juga kualitas produk. Tesla sangat memprioritaskan produk dari kendaraan listrik dan baterai mereka. Dan mereka sangat menjaga kualitas yang ketat sejak Tesla tersendiri. Baik, boleh di next. Baik, terima kasih sekian dari kelompok 9 dalam mempresentasikan perusahaan Tesla. Selamat malam. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.